Shalom, nama saya Yohana Yesi dari kelas 12 IPA 1. Saya akan memberitakan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini Bapa, kami masih diberikan nafas kehidupan ya Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-Mu ini Tuhan. Aku memberitakan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah Bapa, Engkau jamah setiap hatiku ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan kita pada hari ini yaitu menang atas kekhawatiran dan ketakutan. Terdapat dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang sedang terjadi di dunia saat ini dengan mewabahnya COVID-19 atau coronavirus sungguh menggoncangkan dunia dan kehidupan manusia. Dunia dan kita semua dibuat terkejut, panik dan kewalahan menghadapinya. Bayangkan hanya dalam waktu kurang lebih 4 bulan saja, virus ini sudah mewabah ke lebih dari 180 di dunia dan sudah menimbulkan banyak korban negara yang meninggal. Saudara-saudara, ketika masa sulit dan kesusahan menimpa hidup manusia, wajar kalau muncul berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Ada perbedaan antara kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran adalah rasa takut menghadapi suatu objek yang benar-benar di hadapan kita. Misalnya, kita takut terhadap ular atau penjahat. Sedangkan kekhawatiran adalah perasaan takut terhadap sesuatu objek yang belum pasti ada di hadapan kita. Biasanya dengan pertanyaan, bagaimana jika saya terkena virus? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika barang-barang di supermarket habis? Dan seterusnya. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai manusia ketika hidup di dunia pernah mengalami kekhawatiran dan ketakutan ketika ia tahu bahwa ia harus menempuh jalan salib atau kematian. Kita tahu dalam pergumulannya di Taman Getsemane, Tuhan Yesus harus berjuang dengan kekhawatiran dan menghadapi ketakutan. Dalam Matius 26 ayat 38 dikatakan, saya sangat sedih, seperti sudah mati rasa. Ia sangat peluh dan menjadi titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berjuang dengan kekhawatiran dan ketakutan yang ia hadapi. Lee Strobel mengatakan ada perbedaan antara kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan Yesus dengan kekhawatiran dan ketakutan kita manusia. Kita manusia menjadi khawatir dan takut misalnya terhadap virus corona karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang kita alami. Tapi Tuhan Yesus khawatir dan takut karena Dia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu betapa hebatnya kuasa maut, yakni kematian yang Ia harus hadapi. Kita manusia khawatir dan takut karena memang kita tidak berdaya dan tidak mampu mengatasi masalah kita. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Jikalau ia khawatir dan takut bukan karena ia tidak mampu dan tidak sanggup mengatasinya, karena sebenarnya dengan kuasa yang ada padanya, Tuhan Yesus tentu saja sanggup dan mampu mengalahkan masalah apa saja yang ia hadapi. Kita tahu dari cerita dan kesaksian dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Alam semesta pun tunduk kepada Dia ketika ia memerintahkan angin ribut untuk diam. Bahkan ia pun sanggup membangkitkan orang-orang dari kematian. Tuhan Yesus takut karena Dia betul-betul memiliki sifat manusia. Dia takut bukan seperti yang kita manusia katakan dan peduli. Tuhan Yesus memang takut dan gentar, tetapi ia tidak mundur. Dia tidak berhenti. Dia tetap maju dan menantikan orang-orang yang akan menangkapnya. Yesus takut, tetapi Dia terus maju menggenapkan rencana Bapanya di atas kayu salib. Yang membuktikan bahwa Yesus betul-betul manusia sejati yang berinkarnasi dari Allah. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak perlu merasa
malu, apalagi minder. Kriteria kita masih memiliki perasaan khawatir dan takut. Itu sangat normal dan manusiawi. Namun yang terpenting bagi kita sebagai orang Kristen, ketika kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan, apa reaksi atau respon kita? Jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai dan melumpuhkan hidup kita, sehingga kita tidak berdaya dan tidak dapat menentukan apa-apa. Mari kita belajar dari perikop kita ini, bagaimana kita menang atas kekhawatiran dan ketakutan. Memang Yesus masuk ke Yerusalem disambut sebagai raja, tapi Yesus dan para murid, artinya terdekatnya, tahu apa masuk ke Yerusalem itu. Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat untuk dia menyerahkan mati. Kalau kita bisa bandingkan apa yang terjadi saat ini, situasi yang mengancam dan menakutkan bagi kita, maka apa yang terjadi pada Tuhan Yesus pada waktu itu jauh lebih menakutkan. Ia sedang menghadapi kematiannya di salib, bukan karena ia pulang, tetapi demi menjalankan misinya di dunia, yakni mati untuk menebus dosa-dosa kita manusia dan menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ia tahu musuh-musuhnya sudah menanti untuk menangkap dan menghukumnya mati. Menghadapi semua ini, Yesus tidak panik dan tidak gentar. Ia pun tidak menghindar dari kematian. Disinilah hebatnya Yesus. Ia mengerjakan apa yang harus dilakukan agar misi penyelamatan Allah bagi dunia ini dapat dilaksanakan dan digenapi. Yang menarik dari peristiwa masuk ke Yerusalem, ketika ia memiliki cara dan gaya seperti seorang raja, tetapi bukan raja yang pergi berperang. Oleh karena itu ia tidak menunggang kuda yang adalah lambang peperangan, tetapi naik keledai. Keledai adalah binatang yang melambangkan perdamaian dan kasih sayang. Kita tanggap di sini, saudara-saudaraku, ketika kematiannya telah begitu dekat terbayang, ternyata Yesus masih mengingat dan peduli orang lain. Ia datang ke kota Yerusalem yang menolaknya untuk menawarkan perdamaian dan kasih sayang. Tindakan Yesus dalam Minggu Palem ini bisa menjadi teladan bagi kita semua. Dalam situasi yang mencekam dan menakutkan ini, kita jangan hanya diam diri di rumah dan tidak ada apa-apa, tetapi kita harus menjalankan apa yang menjadi bagian dan panggilan kita, baik secara individu, sebagai orang Kristen, atau sebagai gerejanya. Saat inilah waktu yang baik dan tepat untuk kita bisa menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus dengan menawarkan dan memberikan perdamaian dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, walau kita berada di dalam rumah. Memang pemerintah telah membuat peraturan untuk kepentingan bersama, dan kita sebagai warga negara yang baik harus menghormati dan menaatinya. Namun hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk kita berdiam diri. Seperti yang terjadi dan kita saksikan di dunia saat ini, di tengah ancaman pandemi virus corona, ternyata banyak cara kreatif untuk kita bisa menunjukkan dan menawarkan kasih, perdamaian dan kepedulian terhadap sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tindakan Tuhan Yesus masuk ke kota suci Yerusalem sebagai raja dengan naik keledai dan menawarkan perdamaian dan kasih sayang yang mempunyai makna yang lebih dalam, dekat, simbolis. Tuhan Yesus mau memberikan alternatif. Ia mau menunjukkan dan adanya peralihan kerajaannya dibanding dengan kerajaan dunia, dari kemuliaan menjadi kerendahan hati, dan dari perang menjadi damai. Saudara-saudaraku, bukanlah hal ini yang sedang terjadi di dunia ini. Peristiwa pandemi coronavirus, walaupun menakutkan, tetapi telah membuat peralihan atau perubahan perilaku manusia. Sebelum wabah-wabah, manusia mencari dan berlomba untuk mengejar kemuliaan. Manusia dengan berbagai macam cara, bahkan menghalau segala cara untuk bisa mendapat hormat, kuasa, kekayaan, posisi, dan posisi. Tapi coba lihat apa yang terjadi saat ini. Mereka yang punya kekuasaan, kekayaan, peringkat, mulai merendahkan diri untuk peduli dan berbela rasa
mereka yang tidak punya atau kekurangan. Sebelum adanya pandemi coronavirus, negara-negara, khususnya negara adikuasa, berlomba untuk menciptakan dan memiliki senjata atau peralatan perang yang paling hebat dan modern. Tapi apa yang terjadi saat ini? Negara-negara yang saling mengancam dan bermusuhan kini mulai saling memberi bantuan dan menolong yang membutuhkannya. Saudara-saudara, terjadi pandemi coronavirus ini, kita disadarkan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kita saling membutuhkan. Oleh sebab itu, kita harus saling peduli, saling memperhatikan, dan saling berbagi satu dengan yang lain. Bukankah hal ini yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita manusia? Kepedulian dan solidaritas sesama kita. Saya akan menghentikan khotbah ini dengan memberikan sedikit kesimpulan, yaitu mari kita bersihkan pikiran dan hati kita untuk Tuhan dengan mengingat dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita akan mendapat kekuatan untuk menghadapi semua kekhawatiran dan ketakutan kita. Mari kita gunakan waktu yang ada, yakni tinggal di rumah, untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Selain itu, dengan sarana media sosial yang ada, kita dengan mudah bisa mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan atau khotbah. Saudara-saudaraku, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dan menolong kita dalam masa-masa sulit ini. Ia juga akan menjadikan momen kesempatan agar hidup kita sebagai pengikutnya berubah dan iman kita bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saya telah selesai memberitakan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati saya Tuhan untuk menyampaikan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang saya sampaikan Bapa menjadi bekal bagi kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya berdoa dan penuh ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom.